Muslim itu asal kata aslama. Kalau aslama kan penyerahan diri terhadap Allah tanpa reserve. Jadi orang Islam itu orang yang berserah diri. Betul nggak Pak? Berserah diri, tidak merasa keberatan kita jadi orang Islam ini. Tidak merasa keberatan kita mendapatkan perintah maupun larangan dari Allah. Perintah yang begitu kita anggap berat, ya, tapi tetap kita kerjakan. Larangan yang kita anggap, yang kita sukai, tetap aja kita tinggalkan. Di dalam Quran kan ada dalam surat surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa, Ustadz. Surat keberapa itu? Surat An-Nisa surat keempat. Dalam ayat yang ke-65. Di situ Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Diakhiri dengan kata-kata wa yusallimu taslima, berserah diri tanpa reserve. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah mereka itu belum beriman. La yu'minun, tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Hakim yang mengurus di antara persoalan mereka. Jadi kalau umat Islam mengaku Muslim, belum menjadikan Rasulullah sebagai hakimnya, belum Islam, belum beriman. Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Allah mereka belum beriman. Kalau orang itu belum menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, segala urusan mereka itu harus dikembalikan kepada Rasul sebagai pimpinan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, lalu di dalam hatinya itu tidak merasa berkeberatan, tidak merasa keberatan dengan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, enggak keberatan kita. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap apa yang diperintahkan kepada engkau Muhammad sebagai seorang pemimpin tadi. Wa yusallimu taslima, mereka itu tidak lain ada menyerah sepenuh hati, hatinya menyerah sepenuh hati. Itu artinya kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim, penyerahan diri secara totalitas, Pak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita termasuk sudah menyerah belum? Penyerahan diri kepada Allah kita buktikan dengan cara-cara seperti ini. Kita hadir ke Masjid Al-Husna, duduk bersimpo, berdoa, zikir, qomat, kamit, ya. Walaupun di rumah mungkin lagi sibuk, walaupun di rumah lagi apa, ya, karena kita sudah menyerahkan diri kepada Allah. Sejak dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini menyerah diri kepada Allah tanpa reserve. Itulah para jamaah sekalian. Apa sih yang menyerah? Yang menyerah itu kan 5, ya. Di dalam diri kita ini penyerahan diri pada Allah secara totalitas ada 5. Yang pertama, yang menyerah hatinya. Hati kita sudah menyerah belum? Lewat apa? Lewat 2 kalimat syahadat. Bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Hatinya menyerah. Orang yang membaca 2 kalimat syahadat itu hatinya menyerah. Menyerah secara totalitas. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah. Ilah itu artinya yang disembah.
Ilah artinya yang disembah, yang diibadahi, yang dimintai pertolongan, itu ilah namanya. La ilaha, tidak ada ilah. Asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha, bahasanya tidak ada ilah, nggak ada yang disembah, nggak ada yang dimintai, nggak ada yang diibadahi, nggak ada yang dimintai pertolongan. Itu arti ilah. Illallah, kecuali Allah. Allah tempat berlindung, Allah tempat minta tolong, Allah tempat kita sembah. Makanya Allah itu digelari Rabb. Rabb itu sang pencipta, pemelihara, pendidik, itu Rabb namanya. Kalau Malik apa Pak Malik? Malik artinya raja yang menguasai, yang mengatur, itu Malik. Jadi ketika qul a'udzu birabbin nas, Rabb, pencipta, pemelihara, pendidik, itu Rabb. Malikin nas, Malik raja yang menguasai, yang mengatur manusia. Ilahin nas, ilah yang disembah, yang diibadahi, yang dimintai pertolongan, itu ilah. Jadi kita selalu bergantung kepada Rabb, Malik, ilah. Orang yang membaca 2 kalimat syahadat itu hatinya sudah berserah diri kepada Allah. Jadi syahadat adalah penyerahan hati. Ya. Syahadat adalah penyerahan hati. Lalu diikuti dengan penyerahan yang lain. Dengan jasmani kita menyerah, rukuk dan sujud. Dari ujung rambut, ujung kaki, semua bergerak. Makanya sholat itu adalah penyerahan jasmani. Jadi rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Kenapa? Karena jasmani ini harus berserah diri kepada Allah. Takutnya gini, orangnya sudah muslim, KTP-nya Islam, nggak pernah sholat, jasmaninya jangan-jangan masih kafir. Karena belum apa? Belum berserah diri kepada Allah. Jadi jasmani adalah penyerahan dirinya dengan cara mendirikan sholat, baik yang sholat sunnah maupun yang wajib. Makanya penyerahan diri pada Allah secara totalitas, ya kan? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, rumahku, istriku, jabatanku, pangkatku, semua milik Allah. Kita nggak punya apa-apa, berserah diri kepada Allah. Ya. Dari Quran surat 6 Al-An'am, surat Al-An'am dari ayat 161 sampai ayat 163 apa kalau nggak salah. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini penyerahan diri secara total, ya. Salat itu penyerahan diri. Jasmani kita menyerah kepada Allah. Kalau syahadat apa tadi? Hati. Salat jasmani. Selanjutnya yang menyerah lagi apa? Yang menyerah lagi yang ketiga adalah zakat, yaitu dengan harta kita menyerah. Harta kita harus diserahkan kepada Allah dengan sedekah, infak.
Takutnya ini hartanya belum muslim ini, belum Islam ini, belum dizakati ini, belum diinfakin ini. Penyerahan harta dengan cara membayar zakat, membayar infak dan sedekah. Itu. Makanya para jamaah sekalian, penyerahan diri kepada Allah ini tidak mudah. Berserah diri kepada Allah tanpa reserve. Karena tidak mungkin kita hidup ini tanpa tawakal. Tawakal itu artinya apa? Bergantung kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah.